seorang partisipan yang memiliki kakak yang meninggal secara tidak wajar. Meninggal setelah kakaknya meninggal satu persatu. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Rukiah terlahir ke dunia pada bulan 5, tanggal 10. Mengalami kejadian janggal setelah kematian sang kakak yang tidak wajar. Dan setelah kepergian kakaknya, suasana keluarga menjadi panas karena timbulnya fitnah di balik kematiannya. Karma baik apa yang harus dilakukan Kia untuk meluruskan karma buruk yang menimpa keluarganya? Lahir tanggal 10 bulan 5, ada Mbak Kia. Selamat malam Mbak Kia. Malam. Apa kabar? Baik. Sebelumnya kami turut berduka ya. Kakak nomor berapa yang meninggal? Yang pertama. Orang banyak yang nyawet Kak Sari daripada Kak Emi. Tapi suara Kak Sari emang bagus sih. Mereka lebih suka menari dengan Sari daripada aku. Kak Emi, kok turun sih Kak? Aku kesel. Sari udah ngerebut semua penonton dari aku. Pokoknya kakak harus latihan lebih keras lagi supaya kakak bisa lebih hebat dari Kak Sari. Pasti nanti kita bisa dapat banyak job kok Kak. Kamu ngomong kayak gitu sih? Kamu bukannya dukung kakak, kamu malah dukung orang lain. Asisten pribadi nggak boleh ngomong kayak gitu, tau nggak? Kak, maksud aku nggak kayak gitu. Udahlah. Kak. Udah kelihatan sih mana sinden berbakat sama sinden yang cuma ngandelin sama saweran. Maksud kamu apa? Maksud aku itu, kamu jangan mimpi ya mau nyaingin Sari. Gak akan pernah bisa. Aduh Mas, jangan ngomong kayak gitu. Emi, maafin Mas Bowo ya. Nggak usah pura-pura baik lo sama gue. Marah dia Mas. Ya udah kalau gitu. Selamat menikmati keterpurukan kamu, Emi. Kenapa Bowo juga lebih dekat ke Sari? Padahal aku juga suka sama Bowo. Aku harus lakuin sesuatu agar aku bisa menjadi satu-satunya sinden pertunjukan dan bikin Bowo bertekuk lutut di depan. Saya tidak bermaksud untuk mengkorek atau sesuatu yang sudah dia lakukan di masa hidup, tapi ini mengungkap gambaran saya. Ada gambar kerbau dengan kemudian banyak bulunya dan gambar trisula. Artinya ini adalah satu pengabdian yang akan berujung malapetaka ke bawah-bawahnya. Aku mengundangmu datang. Tolong bantu aku. Bau apa ini? Seperti kotoran kerbau. Pesugihan apa yang kamu inginkan? Aku ingin semua orang menyukai tarian dan suaraku. Dan aku tidak mau ada orang lain yang menandingi suaraku. Aku akan memberikan ilmu pengasihan padamu. Tapi ada syaratnya. Aku akan menyerap kekuatan darimu setiap bulan purnama. Baik, aku setuju. Aku pengen tahu deh, kan dugaan dari keluarga kan salah satunya adalah santet ya. Emang maaf, ada yang tertuduh dari keluarga? Ada. Dari Siapa? sepupu. Sepupu? Tenang. Saya harap kalian semua tenang.
Sari pasti datang. Pak, apa nggak sebaiknya saya duluan aja yang tampil? Gak bisa, Eni. Mereka semua mintanya Sari tampil duluan. Manusia kerbau. Halangi Sari agar dia tidak bisa sampai ke sini. Itu masalah mudah. Aku akan kerjakan apa yang kamu minta. Sari, kamu di mana? Lagi di jalan, Pak. Cepat ya. Mau kemana kamu? Biar saya gantiin Sari nyanyi, Pak. Kasihan penonton nunggu terlalu lama. Gak bisa, Emi. Orang-orang itu mintanya Sari. Kalau kamu tampil duluan, bagaimana dengan penonton-penonton itu? Mereka pasti akan ngamuk. Sebaiknya kamu di sini saja dulu. Sari sudah aku bereskan. Tetap aja aku nggak bisa tampil. Aku akan memberimu pengawal yang akan membuatmu terkenal karena nyanyian. Kak, kamu dari mana aja sih? Tenang. Izinkan saya menyanyi untuk kalian semua untuk menggantikan Sari. Kenapa jadi si Emi yang naik duluan? Kenapa kamu telat datang? Pokoknya saya harus nyanyi sekarang juga. Tapi orang-orang itu sedang menikmati nyanyiannya Emi. Aku nggak peduli, Pak. Kalau Bapak nggak bisa bikin si Emi turun sekarang, saya bakal nyanyi di tempat lain. Inilah penyanyi yang kalian sudah tunggu-tunggu. Adalah Sari. Baiklah, satu lagu dari aku. Kenapa suaraku jadi kayak gini sih? Tolong buat Mas Bowo agar tergila gila padaku. Kak, kamu ngomong sama siapa sih? Kamu cantik banget, Emi. Kamu mau kan jalan sama aku? Apa-apaan ini? Lepasin tanganmu. Ada yang aneh saat acara pernikahan Bowo dan Emi, di mana makanan jadi basi dan banyak binatang melata di tempat makan. Orang-orang jijik dengan ini. Astagfirullahaladzim! Langsung semua isinya, ya Allah! Aduh, ya Allah! Langsung semua isinya! Ini semua ulah kamu kan? Kamu jangan nuduh aku sembarangan ya. Ayo kamu terus. Sayang, yuk. Aku akan hancurkan rumah tangga kalian. Lihatin aja nanti. Sari semakin dendam dengan apa yang terjadi, hingga dia melakukan berbagai cara untuk membuat hubungan Emi dan Bowo berantakan. Dia tidak rela Bowo menikah dengan Sari. Kamu nggak apa-apa? Sempurna. Lihat, mereka masih ada di jalanan. Tuh lihat. Aku lihat juga si Emi yang goda-godain suami Mbak. Kamu
Kamu kirimin gambar-gambar ini ke HP saya sekarang ya. Iya, Mbak. Enggak apa-apa. Mas, kamu apa mesra-mesraan sama suamiku? Kamu suka sama dia? Kamu apa-apaan sih, Ratna? Maksud kamu apa sih, Ratna? Saya nggak ngerti. Kamu jangan belaga nggak ngerti ya. Kamu suka sama Mas Rudi? Ratna, kita ini masih sepupuan. Saya nggak mungkin lakuin hal itu. Kamu jangan bicara yang enggak, Ratna. Gak usah bohong. Aku lihat semua bukti foto-fotonya. Saya nggak serendah itu. Saya masih punya harga diri. Energinya sangat besar. Aku akan mengambil energi. Kalian berdua kenapa sih berantem? Aku nggak terima kamu rebut suami aku. Akan kubalas perbuatan kamu. Saya juga nggak terima kamu tuduh sembarangan. Aku benar-benar nggak nyangka, Mas. Kamu udah tega nyariin aku. Ratna, beneran Ratna. Aku nggak ada apa-apa sama Emi. Kalau kamu nggak ada apa-apa sama dia, kenapa tadi kamu nggak mihak aku, Mas? Aku ini istri kamu, Mas Rudi. Aku bukannya nggak mau memihak kamu, Ratna. Aku cuma nggak mau ada yang terluka. Bohong kamu, Mas. Aku sudah lihat buktinya. Banyak. Pak, Coba, wajah kamu kenapa ini, Nak? ini semua karena Emi, Pak. Dia udah berani ngerebut Mas Rudi dari aku. Tapi dia gak mau ngaku. Kurang ajar tuh anak. Anak itu harus dikasih pelajaran, Bu. Iya, Pak. Aku kurang ajar ya. Udah menggoda bantu saya. Hei, ada apa sih ini? Rame-rame aja. Mas Karyo, jagain anaknya, Mas. Memangnya laki-laki di dunia ini cuma hanya satu, Mas. Si Emi ini, Mas, mau merebut si Rudi mantu saya, Mas. Dia kan sudah punya suami, Mas. Apa masih kurang suami satu? Nggak mungkin anak kami berbuat seperti itu. Dia itu perempuan baik-baik. Dia itu bukan pelakor. Si Emi berusaha mendekati mantu saya. Apa itu namanya yang bukan pelakor? Itu Rudi saja matanya jelalatan. Mas Karyo, jangan ngomong sembarangan ya. Hei, kamu berani dengan saya? Hah? Berani? Siapa takut, Mas? Hah? Pak, udah. Kami tidak akan memaafkan keluarga kalian. Ya. Keluarga kalian udah menghina keluarga kami. Dia punya dukun pribadi. Kalau setiap sakit dia tuh nggak mau ke rumah sakit gitu. Tuh. Jadi maunya nanyanya ke dukun dia harus gimana gitu, harus apa gitu. Sampai ke naik-naik gunung lagi sakit juga, kejar-kejar juga tetap ingatnya ke dukun bukan ke rumah sakit. Terakhir kemarin mau menghembuskan napas baru inget, ayo bawa ke rumah sakit. Kita tuh saudaranya ngomong bagaimanapun nggak bakalan mempan untuk dia. Dia tuh kekeh percayanya ya? sama yang kayak begitu. Itu racun murni. Aku hanya bisa menyembuhkan hal-hal yang berbau mistis. Emi, kamu udah sadar? Kita ke dokter ya. Nggak perlu, Mas. Aku udah meminta Kia untuk memanggilkan dukun. Apa? Dukun? Apa-apaan ini? Hah? Ngapain kamu bawa dukun? Harusnya kita bawa Emi ke rumah sakit. Mau apa kau kemari? Pergi! Pak, kok pergi? Mengapa kamu datang? Aku akan menghisap energimu sebagai gantinya. Karena aku tidak dapat menghisap energi orang-orang yang menyawer. Tapi aku bisa apa dengan kondisi badanmu seperti ini sekarang? Aku tak peduli. Perjanjianmu padaku belum berakhir. Emi ngomong sama siapa? Aku juga nggak tahu, Mas. Aku akan mencari orang dari keluargamu sebagai penggantimu. Jangan lakukan itu ke keluarga aku.
Jangan pernah sentuh mereka. Perjanjian ini tidak dapat diubah lagi. Emi, Kak. Emi. Kak Emi. Emi, mana Ratna anak kalian? Bawa ke hadapanku. Dia sudah berhasil menyantet anak saya sampai meninggal. Mas Karyo, jangan bicara sembarangan ya. Itu semua tidak benar, Mas. Kalian jadi orang tua jangan sok munafik ya. Kalian mau nutup-nutupin aib anak kalian. Anak kalian itu udah menghilangkan nyawa anak kami. Coba bayangin, gimana kalau si Emi itu anak kalian? Kok bau? Kotoran kerbau, Pak? Iya, Bu. Teruslah bertengkar. Amarah kalian akan aku hisap. Bu, kaki saya kok lemas ya, Bu? Pak, kenapa, Pak? Pasti disantet dia, Bu. Mas Karyo yang datang membawa aura buruk, Mas. Silakan pergi dari sini. Pak, Bu, nggak baik bertengkar sesama saudara. Iya. Silakan bawa Mas Karyo pergi dari rumah saya. Silakan pergi. Iya, Pak Le. Bu Le, saya pamit ya. Ternyata setelah kematian kakak, bapak dan ibu juga menginginkan warisan dari kakak. Bukan hal yang aneh, karena bapak dan ibu juga harus menanggung sekolah adik-adik. Emi memang sudah tidak ada. Ini rumah peninggalan Emi. Berarti keluarga ini berhak mendapatkan hasil dari penjualan rumah itu. Adik Emi butuh biaya sekolah. Ya, hitung-hitung buat bantu biaya pendidikan adiknya. Mereka hanya ingin menguasai rumah ini, Bowo. Tapi kamu yang berhak. Ingat, jangan sampai mereka menginjak-injak harga diri kamu. Gak bisa gitu dong, Pak. Bu, rumah ini adalah hak saya. Karena saya adalah suaminya Emi. Mendingan ibu sama bapak pulang aja deh. Saya nggak ada waktu buat ladenin kalian. Kamu tuh bener-bener kurang ajar dia. Kamu tuh masih menantu kita, tau nggak? Berani-beraninya kamu mengusir orang tua kamu. Bu, udah Bu, Pak. Bapak sama Ibu kan tadi habis bertengkar di rumah Mbak Ratna. Masa sekarang sama Mas Bowo? Udah lebih baik kita pulang ya. Kasian Kak Emi, nggak tenang dia di alam sana. Ayo, ayo. Udahlah, kita nggak usah urus apa-apa lagi peninggalan Kak Emi. Kasian kan Kak Emi. Kak Emi udah meninggal, biar dia tenang. Kamu nih gimana sih, Kia? Rumah itu milik mbakmu. Berarti milik kita juga. Rumah itu kan bisa kita jual. Dan uangnya bisa kita bagikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lagi pula Bowo itu siapa sih? Memang dia suaminya Emi. Tapi itu dulu, mantan sekarang ini. Selamat siang, Pak, Bu. Siang Mbak Sari. Aku kesini mau mengucapkan turut berduka cita. Kalian sebagai keluarganya yang sabar ya. Aku juga sebagai teman satu profesinya merasa kehilangan. Makasih ya Mbak Sari. Kami sekeluarga juga udah ikhlas dengan kepergian Kak Emi. Oh, gitu ya? Aduh Kia. Sebenarnya aku kesini itu mau bilang terima kasih. Karena si Emi udah mati duluan. Dan sekarang aku bisa ngerebut Mas Bowo lagi. Karena dulu si Emi udah ngerebut dia dari aku. Hei! Pergi kamu. Pergi! Silahkan aja usir. Tapi sebelum itu, liatin aja. Enak banget mereka mau mengambil alih rumah ini. Gak akan bisa. Rumah ini sudah jadi milikku. Semua yang dimiliki Emi sudah jadi milikku. Kamu nggak salah kok, Mas. Kamu harus pertahanin rumah ini. Kamu ngapain di sini? Mas, dulu kita bahagia sebelum Emi berhasil merebut kamu dari aku. Tapi kan sekarang Emi udah nggak ada, Mas. Kenapa kita nggak coba menjalin hubungan lagi seperti dulu? Kamu dan aku. Kamu benar, Sari.
Kita harus merajut mimpi kita untuk hidup bersama. Tapi sepertinya aku itu dipelet sama si Emi. Soalnya setelah dia meninggal, aku seperti baru sadar. Udah Mas. Nggak usah sebut-sebut lagi nama Emi. Yang penting kita sekarang bersama lagi dan rumah ini jadi milik kita. Rumah ini akan jadi milik kita. Sekarang kita lemah. Kita harus mendapatkan orang untuk membantu mendapatkan energi. Kita harus mendapatkan pengganti Emi yang sama keserakahannya seperti dia. Lalu siapa sebagai penggantinya nanti? Siapa? Nah, tugasmu menghipnotis orang pengganti Emi. Dari dia, kita dapat mengambil apa yang kita mau. Jangan pernah kalian sentuh keluargaku. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Aku akan mencari cara agar kalian tidak mengganggu keluarga. Jangan terlalu percaya diri kamu. Kamu hanya roh gentayangan. Manusia kerbau. Apa kita habisi saja dia? Kenapa kau biarkan dia pergi? Bisa apa dia? Bau apaan sih ini? Kok kayak bau... Setan! 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 Mau apa kalian? Jangan takut. Kami akan membuatmu terkenal seperti Emi. Kamilah yang menjadikan Emi menjadi penyanyi terkenal. Kamu juga bisa seperti Emi. Tapi ada syaratnya. Baik. Apapun syaratnya akan aku lakukan. Asal aku bisa seperti Emi. Tadi menyenangkan sekali. Ini bukan mimpi kan? Tapi itu suaranya Kak Emi. Gimana bisa? Kak Emi? Kak Emi? Kak, kamu di mana, Kak? Kak Emi? Kak, kamu di mana, Kak? Mau ngapain kita di sini? Bernyanyilah kamu di sini. Nyanyi di sini. Siapa yang mau dengerin aku nyanyi di sini? Suaramu akan terdengar ke pelosok daerah ini. Bernyanyilah kamu di sini, Sari.
Mas, kamu udah nganterin aku. Dan maaf loh, sekarang aku jadi sering kan repotin kamu. Sari, aku itu sangat mendukung sama pekerjaan kamu. Jangankan antar jemput, apapun bakalan aku korbanin supaya kamu bisa nyinden. Aku gak akan membiarkan Mas Bowo bersama perempuan seperti kamu, Sari. Sari, kamu ngapain? Nggak apa-apa Mas, ini isi airnya kebanyakan jadi aku buang sedikit. Oh, ya udah yuk jalan yuk. Hei, kamu betul-betul keterlaluan. Istri kamu belum lama meninggal, kamu sudah jalan dengan perempuan lain. Loh, sekarang kan saya sendiri, jadi saya bebas dong mau jalan sama siapapun. Aduh, udah deh Mas, biarin aja dia. Ayo Mas. Kurang ajar. Apa sih, Pak? Itu loh, Bu. Bowo tadi jalan sama perempuan lain, Sari. Masa sih? Semudah itu dia melupakan Emi. Buat keributan dalam keluarga Emi, hasut warga, fitnah Ratna sebagai pembunuh Emi, semakin meruncing pertengkaran dalam rumah Emi. Aku semakin banyak menghisap energinya. 3.000, 2.000 aja, Tartan. Kalau sayur sop berapa, Bang? Sayur sop itu 5.000. Oh, ibu-ibu. Saya jadi ingat kematiannya Emi deh. Kematiannya tragis dan aneh banget. Iya, kematian Emi memang sangat gak wajar. Iya, mati karena ilmu mistis. Saya pernah lihat Ratna ngancem Emi bakal nyelakain Emi waktu mereka berantem dulu. Dan bahkan sekarang Pak Karyo pun udah nggak mau urusan sama keluarganya Ratna. Ibu-ibu, ada Ratna tuh. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Dek, iya. Kenapa, Bu? Saya nggak mau deket-deket kamu. Nanti saya juga disantet lagi kayak. Yaudah, ini, Bang. Sini, Bang. Keluarga Emi selalu aja bikin aku malu. Lihat aja nanti, aku akan bikin keluarga dia malu. Aku harus datengin dukun yang biasa didatengin sama Kak Emi. Siapa tahu dia bisa bantu untuk nanganin setiap masalah yang ada di rumah. Perkosa dia. Beres, Bos. Pegang kaki, pegang. Kak Emi. Tolong aku, Kia. Tolong aku menyelesaikan masalah ini. Maafkan aku, Kia. Aku tidak bisa menunjukkan diri terlalu lama. Itu sangat menguras energiku. Kak Emi, Kak. Kak Emi. Kenapa kamu berhenti? Aku mau lebih kaya dari ini. Kalau cuma dari saweran doang, kapan aku kayanya? Kamu bisa meminta harta benda mereka agar diserahkan padamu. Aku mau kalian serahin harta benda kalian sama aku. Sana ambil perhiasan kalian. Baik. Kok aku jadi keinget sama si Emi? Suara kidung. Kok itu seperti suara Emi? Mas bawa, Mas. Ngapain kamu?
Maaf, Mas. Tapi kenapa kamu jadi marah sama aku? Gak usah banyak ngomong. Pergi kamu. Mas, ini aku Sari, Mas. Kenapa kamu jadi kayak nggak ngenalin aku sih, Mas? Nah, gak usah Mas, kamu injek dulu masih. Mas Bowo, Mas Bowo, Mas. Kamu tidak perlu khawatir. Bowo dirasuki Emi. Aku akan mengeluarkannya dari tubuh Bowo. Keluar kamu. Jangan dekati Sari lagi. Keluar! Wah. Mas Bowo, Mas. Sari. Semua mereka. Sekarang kita makin kaya, Mas. Kamu lihat ini. Aku membutuhkan tumbal dari keluarga Emi. Sekarang juga kamu hisap energi orang tuanya Emi. Yang aku cium di sini, yang aku deteksi ya, saya merasakan di sini adalah efek dari pemujaan tersebut. Efek dari pemujaan yang udah dilakukan. Bahkan beliau almarhum sendiri sudah melakukan statement seperti ini. Saya akan berjanji gitu. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Kia, kamu harus segera bantu Bapak. Kalau gitu aku minta bantuan Pak Ustadz ya. Jangan Ustadz. Lebih baik kamu cari dukun. Karena kalau Ustadz, itu semua akan membuat aku hilang dari dunia ini sebelum aku menyelesaikan semuanya. Baik Kak, aku akan cari bantuan Pak Dukun. Tolong usir hal gaib di rumah ini, Pak. Tenang, aku akan mengurusnya. Pergi kamu. Usir kamu selama di rumah ini. Pak kenapa Pak? Pak kenapa Pak? Bapak lemas, Bu. Bapak nggak punya kekuatan. Ini semua terjadi karena pesugihan yang dilakukan Kak Emi. Sehingga Bapak bisa jadi seperti ini. Apa-apaan sih, Kia? Kamu sangkut pautkan sakitnya Bapak dengan Emi. Iya nih, itu tidak baik ya. Emi kan sekarang udah meninggal. Kenapa kamu masih salahkan juga? Tapi ini benar, Pak. Kia, lebih baik kamu pergi dari sini. Enggak, saya mau jagain Bapak di sini. Pergi! Seperti ini ya. Kamu jadi susah seperti ini. Kamu udah makan kan? Udah tadi sih. Sampai kapanpun, aku tidak pernah rela bobo bersama Rinsani. Tapi Kak, kenapa ini? Aku tidak bisa mendekatinya. Gak ada makhluk gaib yang bisa mencelakaiku selama aku pakai gelang ini. Ada apa sayang? Gak apa-apa Mas, aku cuma suka aja sama gelangnya. Bagus kan? Kirain kenapa? Ya udah, jalan yuk. Ternyata Sari punya penangkal. Keinginanmu sudah terkabul semua. Tapi kamu belum memberikan tumbal padaku. Kamu tenang aja. Kamu pasti akan dapatkan tumbalmu. Aku akan usahakan Lastri biar bisa jadi tumbal kamu. Aku harus mengetahui. Biarin dia pergi. Tapi kamu bikin Emi nggak bisa dilihat lagi sama orang-orang. Kamu lihat aja. Aku mau bikin kamu lebih menderita dengan kamu melihat orang-orang yang kamu cintai meninggal satu persatu.
Kia. Kenapa Kia tidak bisa mendengarku? Pasti karena pukulan manusia kerbau tadi. Gimana cara aku memberitahu Kia bahwa manusia kerbau akan menyakitimu? Lampunya kedip-kedip sih. Bagus. Aku harus membuat Kia mengerti aku. Lipstik jatuh. Manusia kerbau jadikan ibu tumbang. Aku harus cepat kasih tau ibu. Bu, ibu. Barusan Kak Emi bilang kalau manusia kerbau mau jadiin ibu tumbal, Bu. Kamu tuh ngaco ya. Ibu tuh gak percaya sama begitu-begitu. Lagian ibu tuh gak pernah bermasalah dengan pesugihan-pesugihan orang lain. Bu, ibu kali ini harus percaya Bu sama aku. Kak Emi sendiri yang bilang, kalau ibu nggak percaya, ibu ikut aku sekarang ke kamar. Ada yang mau aku tunjukin ke ibu. Kamu ini apa sih? Bu, ini pasti Kak Emi yang mainin lampu, Bu. Iya. Beritahu ibu bahwa aku akan menggerakkan lukisan itu. Bu, tadi Kak Emi bilang, Kak Emi akan gerakin lukisan itu, Bu. Tuh kan, Bu. Aku akan habisi Lastri. Bagaimana caranya aku memberitahu ibu dan Kia bahwa manusia kerbau sudah datang? Bu, ibu kenapa, Bu? Bu, ibu kenapa, Bu? Bu. Bu, kenapa, Bu? Bu! Bu! Ibu nggak mau makan, Bu. Pak, Ibu nggak mau makan. Bapak aja yang makan ya, Pak. Pak, buka mulutnya, Pak. Ayo dong, Pak, makan. Sedikit aja, Pak. Kenapa, Pak? Maafin Emi, Bu. Emi? Emi, kamu di mana, Nak? Ibu. Ibu, maksud Ibu apa? Mana Kak Emi? Ibu bisa dengar Emi, Bu. Kak Emi? Kak, aku bisa lihat kamu, Kak. Kia, aku menyesal atas kesalahanku di masa lalu, Kia. Aku yang udah buat ibu dan bapak menderita. Kakak nggak usah khawatir ya, Kak. Biar nanti aku minta bantuin Pak Ustadz untuk ngobatin ibu dan bapak. Semoga Pak Ustadz bisa bantu mengatasi kekacauan ini, Kak. Kia, aku harus pergi. Aku titip apa sama ibu ya. Jangan pergi, Kak. Kak Emi jangan pergi. Iya, Emi pergi kemana? Tadi Kak Emi datang nengokin ibu sama bapak. Sari, suara kamu itu emang bagus. Buktinya, semua para lelaki pada rela ngasih uangnya sama kamu. Uang kita banyak, Mas. Iya, Sari, kita kaya. Sari, kamu kenapa?
Dada aku sakit banget ini. Aura kecantikan akan kuambil sedikit demi sedikit. Sari. Itu adalah harga yang harus kamu bayar atas pesugihan ini, Sari. Enggak, aku nggak akan kasih tumbal apapun. Tapi tolong jangan ambil nyawa aku. Ambil aja uang aku. Ambil aja uang aku, semuanya ambil. Sari, kamu kenapa? Aku tidak butuh uang. Yang aku butuhkan umur dan nyawamu. Enggak, aku nggak mau. Kamu tidak bisa lari kemanapun, Sari. Aku nggak mau. Sari! Aku nggak mau. Aku nggak mau. Sari! Sari, kamu kenapa, Sari? Sari! Hah? Siapa kamu? Hah? Sari. Ya, kamu bukan Sari! Sari. Enggak! Energi Pak Karyo dan Bu Lastri sudah diserap sama jin itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Saya akan mencoba untuk melakukan ruqyah. Mbak Kia bisa membantu dengan ikut membacakan ayat suci Al-Quran. Baik, Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Kak Emi. Tolong selamatkan Bapak dan Ibu saya. Kembalilah ke alam kamu. Tempat kamu bukan di sini. Saya pasti akan pergi jika mereka sudah selamat, Pak Ustadz. Ketahuilah bahwa setiap manusia memiliki takdir masing-masing. Dan kamu tidak akan bisa menyalahi kodrat. Apalagi kalau sampai kamu masuk ke alam manusia. Alam kita sudah berbeda. Tolong. Mbak Sari. Pak Ustadz. Iya, tolong saya. Ku menemukanmu, Emi. Sekarang kau harus ikut denganku. Kau harus bertanggung jawab atas pesugihanmu yang dulu itu. Allahu Akbar! Mbak Sari, Mbak, ya maafin aku, Kia. Pak Ustadz tolong saya. Minta tolonglah kepada Allah. Karena dialah sebaik-baik penolong. Emi, aku minta maaf. Aku minta maaf. Mbak Sari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kak Emi, Kak Emi, kamu di mana, Kak? Emi sudah kembali ke alamnya. Ikhlaskan dia pergi. Iya, Pak Ustadz. Mohon maaf atas kesalahpahaman keluarga kita selama ini. Kami juga minta maaf atas sikap dan kata-kata kami selama ini, Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bowo. Saya datang ke sini untuk meminta maaf dan saya juga mau mengembalikan harta warisan Emi. Karena harta warisan Emi adalah milik keluarganya juga. Alangkah beruntungnya jika kita memiliki keluarga yang baik dan harmonis, yang dapat saling menjaga dan mengingatkan dalam kebaikan. Jika ada keluarga kita yang salah jalan, maka sudah sepatutnya kita mengingatkan dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Jadi hanya kepada Allah saja kita dapat mengadu dan memohon perlindungan. Sebesar apapun harta dan popularitas kita, secantik apapun kita, jika kita melakukan dosa, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari azab Allah
sehingga Allah mengampuni dosa kakak, bapak, ibu, dan saya.